That's what she said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan terus jaga kesehatan di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pembelahan sel, di mana pembelahan sel ini ada dua, ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, untuk hari ini akan kita bahas yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada laki-laki. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada laki-laki yang akan kita bahas, yang pertama, organ reproduksi laki-laki itu sendiri. Yang kedua, spermatogenesis, di mana spermatogenesis merupakan proses terbentuknya sperma. Organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Berikut gambar organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Di sini terdapat kotak dengan dua jenis warna. Untuk kotak yang berwarna orange merupakan organ penyusun sistem reproduksi laki-laki bagian luar. Sedangkan untuk kotak yang berwarna pink itu merupakan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki bagian dalam. Pertama akan kita bahas yaitu yang bagian luar. Pertama ada penis. Penis ini merupakan bagian terluar yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Dan yang kedua ada skrotum. Skrotum ini merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi bentuk skrotum bulat di bawah penis. Di dalamnya terdapat sepasang testis. Untuk organ penyusun sistem reproduksi laki-laki bagian dalam, yang pertama ada testis. Testis ini berbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron merupakan senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Pada masa inilah anak laki-laki disebut dengan masa pubertas. Yang selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran lebih kurang 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi, ketika sperma sudah dihasilkan oleh testis, maka akan disimpan secara sementara di dalam epididymis. Selanjutnya ada saluran vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran panjang yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Jadi ketika sperma sudah disimpan secara sementara di dalam epididymis, ketika waktunya akan keluar maka akan melalui saluran vas deferens dan yang terakhir akan keluar melalui saluran uretra. Nah, proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Nah, itulah tadi saluran-saluran yang akan dilalui oleh sperma. Namun masih ada 3 bagian reproduksi dalam yang belum kita bahas. 3 bagian ini termasuk kelenjar reproduksi, di mana kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, cairan yang dihasilkan dari vesicula seminalis ini memiliki fungsi. Cairan yang pertama tadi bersifat basa atau alkali. Fungsi dari cairan bersifat basa ini yaitu untuk melindungi sperma itu sendiri. Karena kita tahu tadi sperma dan urin keluar dari satu tempat, yaitu uretra. Nah, cairan bersifat basa ini akan membersihkan sisa-sisa urin yang masih menempel di dalam uretra. Dan juga organ penyusun sistem reproduksi pada
wanita itu lebih bersifat keasam, sehingga ketika cairan sperma masuk ke dalam tubuh wanita, dia akan terlindungi oleh cairan yang bersifat basa ini. Nah, cairan yang kedua yaitu fruktosa atau gula monosakarida. Nah, fruktosa ini berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Kenapa butuh energi? Karena sperma akan mencari sel telur di dalam tubuh wanita. Nah, selanjutnya ada hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin ini berfungsi untuk merangsang otot polos pada saluran reproduksi, sehingga sperma akan lebih mudah berpindah dari tempat penyimpanan laki-laki menuju sel telur pada tubuh wanita. Selanjutnya ada protein pembekuan. Protein pembekuan ini akan membuat sperma menjadi lebih kental dan lebih lengket. Kelenjar selanjutnya yang dihasilkan yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar Cowper atau bulboretra. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Jadi, cairan yang dihasilkan dari kelenjar Cowper ini akan keluar terlebih dahulu dari saluran uretra, karena kelenjar Cowper ini akan melindungi sperma dari sisa-sisa urin yang bersifat asam yang masih menempel di dalam saluran uretra. Nah, inilah organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas spermatogenesis atau proses pembentukan dari sperma itu sendiri. Nah, proses pembentukan sperma ini terjadi di dalam testis. Nah, di sini ada gambar testis yang sudah dipotong. Di dalam testis ini terdapat saluran-saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus. Saluran tubulus seminiferus ini merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok. Nah, kumpulan dari tubulus seminiferus ini merupakan struktur pembentuk dari testis. Jika kita potong saluran tubulus seminiferus secara melintang, maka akan terlihat pada gambar yang kedua ini. Nah, disinilah sperma itu akan terbentuk. Nah, jika kita zoom, irisan melintang dari tubulus seminiferus ini akan terlihat pada gambar yang ketiga. Nah, yang ada titik-titik hitamnya ini merupakan sel-sel yang akan membentuk sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus ini terjadi secara bertahap, di mana spermatogonium atau sel induk sperma ini bersifat diploid, akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer yang bersifat sama dengan induknya karena dia mengalami proses pembelahan mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis. Meiosis tahap pertama membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang akan menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi atau berkembang membentuk 4 buah sel sperma atau spermatozoa. Nah, jadi bentuk dari sperma ini ya seperti ini. Jadi ada kepala sperma dan juga ada ekornya. Nah, fungsi diciptakan kepala dari sperma yang bentuknya meruncing ini agar memudahkan sperma untuk menembus dinding dari sel telur. Sedangkan fungsi dari ekor sperma ini digunakan untuk pergerakan dari sperma untuk mencapai sel telur. Itulah tadi pembahasan mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pada perempuan. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.